Pernah nggak sih kalian ngerasa frustrasi banget pas nyampur warna? Udah coba mati-matian nih pengen dapat warna yang pas. Hasilnya malah aneh, meleset, atau malah jadi kotor. Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik dunia campur warna yang kelihatannya ribet banget ini. Nah, kita mulai dari kutipan seniman Will Kemp ini deh, karena ini kena banget. Bener kan? Banyak banget dari kita yang mikir kalau nyampur warna itu kayak misteri, ribet, banyak aturan gak tertulis, kayak butuh bakat sihir gitu buat bisa jago. Tapi, gimana kalau sebenarnya nggak serumit itu? Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita sering banget mikir, coba aja gue punya cat warna X pasti jadi bagus. Akhirnya, beli cat terus, palet makin penuh sesak, tapi masalahnya ya tetap aja ada. Padahal solusinya itu bukan nambah koleksi cat, teman-teman, tapi nambah pengetahuan kita soal gimana warna itu bekerja. Jadi daripada kita main tebak-tebakan terus, mending kita pakai pendekatan yang lebih sistematis. Ada 3 konsep dasar. Kita sebut aja 3 kunci rahasia yang kalau kalian paham, dijamin bakal ngubah total cara kalian ngelihat dan nyampur warna. Selamanya. 3 kunci ini adalah hue, value, dan chroma. Oke, ini agenda kita ya. Kita bakal bedah satu-satu 3 kunci tadi. Who, value, chroma. Terus kita lihat gimana cara pakainya. Langsung aja, kita masuk ke kunci yang pertama. Oke, kunci pertama, who. Anggap aja ini fondasi paling dasar. Kalau ini udah kuat, 2 kunci berikutnya bakal jauh lebih gampang dipahami. Jadi apa sih hue itu? Gampangnya gini, hue itu ya nama warnanya, merah, biru, kuning, hijau, itu semua hue. Identitas paling dasar dari sebuah warna, sebelum kita apa-apain, murni dari sononya. Oke, biar kebayang, kita langsung ke contoh praktis. Misalkan kita mau ngelukis bunga ini nih, kita kan harus bisa nyamain warna merahnya yang spesifik itu. Nah, mulainya dari mana? Apa semua cat merah itu sama aja? Ya jelas enggak dong. Prosesnya tuh kayak detektif warna. Pertama, kita tebak dulu, mungkin pakai cadmium red. Terus biar kelihatan sifat aslinya, kita campur dikit putih. Ternyata warnanya jadi agak keorenan, terlalu hangat. Oke, berarti kita butuh merah yang lebih dingin. Kita coba naphthol red, terus quinacridone red. Nah, ini udah deket banget, tapi belum pas. Ada bagian bunga yang lebih dingin lagi. Coba quinacridone magenta, wah, malah jadi keunguan, terlalu dingin. Nah, solusinya gimana? Ya udah kita campurin aja 2 yang paling deket tadi, quinacridone red sama quinacridone magenta. Dapat deh rentang warna yang pas buat bunga itu. Jadi, intinya apa? Intinya, pas nyampur hue, jangan cuma mikir merah, tapi tanyain, merah yang kayak gimana? Merah yang hangat kayak api, atau merah yang dingin kayak buah ceri? Dengan mikirin hangat dan dingin ini, tebakan kita bakal jadi jauh lebih akurat. Oke, hue udah. Lanjut ke kunci kedua, value. Nah, kalau hue tadi itu soal nama warnanya, value ini soal terang gelapnya. Ini yang bikin lukisan kita kelihatan punya bentuk, punya kedalaman, kelihatan 3 dimensi. Kalau kita cuekin value, siap-siap aja lukisan kita jadi kelihatan gepeng dan datar. Value, atau kadang disebut juga tone, itu sebenarnya skala dari hitam pekat sampai putih bersih. Konsep ini sebenarnya udah akrab banget buat kita yang suka gambar pakai pensil. Pas kita bikin arsiran, nah itu kita lagi mainin value. Tantangannya itu pas warna udah mulai ikut campur. Coba deh kita tes mata kita dikit. Lihat lukisan Van Gogh ini. Kuningnya kan kelihatan terang banget ya. Nyala, nonjol gitu. Spotan, pasti kita mikir, wah ini value-nya terang banget nih. Bener kan? Dan disinilah mata kita ketipu. Begitu gambarnya kita ubah jadi hitam putih, jeng-jeng, kaget kan? Kuning yang tadinya kelihatan ngejring itu ternyata value-nya ada di tengah-tengah, malah cenderung gelap. Loh, kok bisa? Soalnya otak kita sering salah kaprah. Kita ngira warna cerah itu pasti sama dengan value terang, padahal itu 2 hal yang beda banget. Fenomena ini namanya kontras kecerahan simultan. Coba lihat deh 2 kotak abu-abu di tengah itu. Percaya nggak percaya, dua-duanya punya tingkat keabuan alias value yang sama persis. Tapi yang dikelilingi warna hitam kelihatan jauh lebih terang kan? Nah, inilah yang terjadi di lukisan Van Gogh tadi. Value itu sifatnya selalu relatif, tergantung sama warna di sekelilingnya. Terus gimana dong caranya melatih mata kita biar nggak ketipu? Ada triknya. Coba deh taruh objek atau foto referensi di sebelah kanvas kalian. Terus pejamin mata. Bener-bener pejam. Habis itu buka mata pelan banget. Nah, hal pertama yang bakal kalian lihat itu adalah bentuk yang value-nya paling terang. Coba bandingin bentuk kabur itu sama yang ada di lukisan kalian. Sama nggak?
Cara ini maksa kita buat ngelihat lukisan bukan sebagai detail, tapi sebagai kumpulan bentuk terang dan gelap. Ini fondasi lukisan yang kuat. Jadi kuncinya, buat nguasain value, setiap kali mau nyampur warna, coba bayangin, kalau warna ini jadi item putih, dia bakal segelap atau seterang apa ya? Selalu tanyain itu ke diri sendiri. Ini bakal ngubah cara kalian membangun bentuk di lukisan. Oke, 2 kunci udah kita pegang. Sekarang kita sampai ke kunci terakhir. Dan ini nih yang sering banget bikin bingung. Kroma. Kroma itu jawabannya buat pertanyaan, seberapa ngejreng sih warna ini? Warna yang kromanya tinggi itu yang jreng, murni, gonjreng, kayak warna langsung dari tube cat. Sebaliknya, warna yang kromanya rendah itu yang lebih kalem, pudar, atau agak keabu-abuan. Kita tes mata lagi ya. Lihat lukisan ini. Kelihatan banget kan ini suasana pagi yang cerah di pantai. Langitnya biru, cahayanya terang. Logikanya pasti pelukisnya pakai warna-warna yang kromanya tinggi, yang ngejreng kan? Dan salah lagi. Lagi-lagi mata kita ketipu. Pas kita comot sampel warnanya langsung dari lukisan, kelihatan banget kalau hampir semua warna yang dipakai itu justru kromanya rendah. Warnanya kalem dan pudar semua. Ini bukti nyata kalau kita nggak butuh warna ngejreng buat bikin suasana yang kelihatan cerah. Kuncinya itu ada di hubungan antar warnanya, bukan di intensitas satu warnanya. Oke, terus gimana cara ngontrol kroma? Gampang, ada 4 senjata utama. 1, campur dengan warna sejenis yang lebih pudar, misalnya orange dicampur sama coklat. 2, pakai warna komplementer, alias warna seberangnya di roda warna. Contohnya orange dicampur dikit biru. Ini cara paling umum. 3, campur pakai abu-abu netral. Dan 4, campur pakai hitam. Hasilnya beda-beda tipis, jadi kalian harus coba sendiri. Tapi ini 4 cara paling ampuh buat ngendaliin keencerengan palet kalian. Yang paling penting soal kroma itu ini. Nggak ada benar atau salah. Ini murni soal selera dan gaya. Suka lukisan yang warnanya gonjreng? Silakan. Lebih suka yang kalem dan adem? Boleh banget. Dua-duanya keren. Tujuannya adalah supaya kita yang ngontrol kromanya dengan sadar bukan kebetulan. Oke, kita udah bedah 3 kunci rahasianya. Who, value, dan kroma. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya biar kita bisa langsung pakai pas ngelukis. Jadi, gampangnya gini. Buat hue selalu pikirin ini lebih hangat atau lebih dingin. Buat value, bayangin warnanya jadi hitam putih. Dan buat kroma, tentuin sendiri mau sengejreng atau sekalem apa. Tapi rahasia di atas segala rahasia sebenarnya simpel banget. Latihan. Luangkan waktu di depan palet, campur-campur warna, bikin swatch, dan kenali cat kalian sendiri. Teori itu penting, tapi rasa itu datangnya dari praktek. Sebagai penutup, gue mau kasih kalian tantangan. Coba sekarang pikirin, satu warna yang selama ini jadi musuh bebuyutan kalian, warna yang susah banget didapetin. Mungkin warna kulit yang pas, atau warna langit senja yang dramatis. Nah, dengan 3 kunci baru ini, warna apa yang bakal kalian taklukkan pertama kali? Coba deh mulai dari situ. Selamat bereksperimen!